Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Ali dengan NIM 1021200007. Ingin mempresentasikan bagaimana langkah-langkah proses pengerjaan menggunakan metode supervised learning dan metode unsupervised learning. Di mana yang pertama adalah metode supervised learning. Tabulan konteksnya yang pertama adalah proses, yang kedua define the problem, yang ketiga gather data, yang keempat algoritma atau metode, yang kelima training dan testing model, dan yang keenam itu ada tuning model parameter dan kesimpulan. Oke, yang pertama adalah proses, di mana langkah-langkah proses dalam pengerjaannya. Yang pertama itu mencari data dulu melalui Kaggle, seperti yang dilihat pada gambar di bawah ini, dengan mengetikkannya ke Google, ketik Kaggle gitu. Yang terus selanjutnya maka akan muncul tampilan seperti berikut. Dan kemudian ketik home, kemudian searching, kemudian kita ketikkan supervised learning dan ketik notebook pada Kaggle. Selanjutnya ketika itu akan muncul banyak data. Di sini saya memilih data Science Framework to achieve 99% akurasi. Kemudian selanjutnya data yang tadi yang sudah dipilih di-download kodenya, kemudian juga download submit format CSV-nya. Maka hasil downloadannya akan tersedia di device saya. Kemudian untuk memproses datanya itu dengan Google Colab. Yang pertama itu dengan ketik di Google Colab, kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian kita new notebook, kemudian upload notebook, yaitu upload data yang pertama kali di-download gitu, atau bisa saja di drag. Kemudian upload lagi data yang kedua dengan formatnya CSV. Kemudian maka tampilannya akan seperti berikut. Yang kedua adalah define the problem, di mana define the problem ini adalah eh, merupakan data-data yang telah diproses melalui Google Colab tadi, di mana project ini terkait permasalahan pernyataan masalah yang diberikan kepada kami di piringan emas, kemudian dikembangkan algoritma untuk memprediksi hasil kelangsungan hidup penumpang di Titanic, di mana project summary-nya adalah tenggelamnya RMS Titanic adalah salah satu bangkai kapal paling terkenal dalam sejarah pada tanggal 15 April 1912. Selama pelayaran perdananya, Titanic tenggelam setelah bertabrakan dengan gunung es, menewaskan 1.502 dari 2.224 penumpang dan awak. Tragedi sensasional ini mengejutkan masyarakat internasional dan menyebabkan peraturan keselamatan yang lebih baik untuk kapal. Salah satu alasan mengapa kapal karam menyebabkan hilangnya nyawa tersebut adalah karena tidak cukup skoci untuk penumpang dan awak kapal. Meskipun ada unsur keberuntungan yang terlibat dalam keselamatan dari tenggelamnya kapal, beberapa kelompok orang lebih mungkin selamat dari yang lain, seperti wanita, anak-anak, dan kelas atas. Dalam tantangan ini, kami meminta Anda untuk menyelesaikan analisis orang seperti apa yang mungkin bertahan hidup. Secara khusus, kami meminta Anda menerapkan alat pembelajaran mesin untuk memprediksi penumpang mana yang selamat dari tragedi tersebut. Praktis skillnya yaitu ada dua klasifikasi, yaitu klasifikasi biner, yang kedua ada Python dan RBasic. Kemudian yang ketiga adalah gather data atau teknik pengumpulan data. Berikut ini adalah dataset yang diberikan di piringan emas dengan data uji dan tren di Kaggle Titanic Machine Learning from Disaster. Nah, gambar 1 dan 2 ini merupakan dataset dari Titanic Machine Learning from Disaster, di mana yang passenger ID-nya itu, data yang valid itu ada sebanyak 418 dengan tingkat persentasenya itu 100%. Dan perbedaan data passengers ID dengan supervised fit itu ada di quantilize-nya, di mana data passenger ID ini memiliki banyak data yang terbaca gitu, sedangkan yang di supervised itu hanya terbaca 0 dan 1 gitu. Kemudian
Untuk algoritma atau metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan algoritma random forest, tree begins, dan boosting. Karena tiga algoritma itu adalah algoritma yang paling umum digunakan gitu. Kemudian berikut ini adalah tampilan data-data yang diperoleh dari dataset Titanic Machine Learning from Disaster. Nah, gambar 2 ini merupakan hasil output dari MLA atau Machine Learning Algoritma. Kemudian yang kelima ada training dan test model. Nah, training dan test model ini yang digunakan berdasarkan gambar 2 tadi dapat diketahui bahwa hasil output MLA Train Accuracy Mean itu yang tertinggi diperoleh oleh algoritma Extra Trees Classifier dan Decision Trees Classifier dengan tingkat akurasi yang sama sebesar 0,895131. Kemudian ada algoritma Bagging Classifier dengan tingkat akurasi sebesar 0,890449 dan algoritma Random Forest Classifier di mana tingkat akurasinya sebesar 0,892322. Sementara untuk MLA tes akurasi mini tertinggi itu yang diperoleh pada algoritma SVC dengan tingkat akurasi sebesar 0,837266 dan algoritma XGB classifier dengan tingkat akurasi sebesar 0,829478. Kemudian decision tree model akurasi atau precision score-nya adalah sebagai berikut. Nah, di mana rata-rata dari decision tree model akurasi precision score-nya itu diperoleh sebesar 82,04% dengan total rata-rata precision sebesar 0,2, recall-nya 0,2 juga, dan F1 score-nya itu sebesar 0,82 juga. Namun support yang dihasilkan itu sebesar 891. Kemudian yang keenam itu ada tuning model, parameter, dan sekaligus dengan conclusion. Berdasarkan dataset Titanic Machine Learning from Disaster, tuning model parameter yang digunakan adalah dengan fitur seleksi, di mana seperti yang telah dinyatakan di awal bahwa lebih banyak variabel prediktor nggak lebih menghasilkan model yang lebih baik, tetapi prediktor yang tepat yang dapat melakukannya. Jadi langkah lain dalam pemodelan data adalah dengan fitur selection dengan Sclaren yang memiliki beberapa pilihan yang akan digunakan adalah recursive fitur eliminasi atau RFE dengan cross validasi atau CV, sehingga data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, gambar 4 ini merupakan hasil output dari tune model dengan fitur seleksi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa iterasi dari salah satu data science framework dapat dilihat menyatu pada akurasi pengiriman 0,77990 menggunakan kumpulan data yang sama dengan penerapan pohon keputusan yang berbeda, di mana ada bus, hutan acak, peningkatan gradien, dan XGBoost. Meskipun tidak ada kesimpulan umum yang dapat dibuat dari pengujian beberapa algoritma pada satu kumpulan data, namun ada beberapa pengamatan pada kumpulan data yang disebutkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, the trend dataset memiliki distribusi yang berbeda dari dataset tes. Validasi dataset dan populasi ini menciptakan margin yang lebar agar skor cross validasi atau CV dan skor akurasi Kaggle submission. Yang kedua, memberikan dataset yang sama, di mana algoritma berbasis pohon keputusan tampaknya menyatu pada perolehan skor akurasi yang sama setelah penyetelan yang tepat. Yang kedua, meskipun penyetelan tidak terdapat algoritma machine learning yang melebihi algoritma buatan sendiri, namun the author akan berteori bahwa untuk kumpulan data yang kecil, algoritma buatan manusia adalah standar yang harus dikalahkan. Yang kedua adalah menggunakan metode unsupervised learning, di mana table on contents-nya itu ada 5. Yang pertama proses, yang kedua define the problem, yang ketiga gather data, yang keempat clustering, dan yang kelima adalah conclusion. Yang pertama adalah proses atau langkah-langkah dalam mengerjakannya, di mana dalam mencari data-data melalui Kaggle itu sama saja seperti yang
dilakukan berdasarkan metode supervised learning gitu. Namun perbedaannya hanya ketika mengklik di sini itu yang diklik adalah unsupervised learning. Kemudian untuk memproses data dengan Google Colab juga sama aja seperti yang dilakukan pada metode supervised learning. Yang kedua adalah define the problem, di mana pada data ini adalah data principal component analysis atau PCA. PCA merupakan salah satu metode yang termudah, paling intuitif, dan paling sering digunakan untuk melakukan pengurangan dimensi, memproyeksikan data ke subruang fitur ortogonalnya. Asumsi ini memungkinkan kita untuk menghapus fitur yang sangat berkolerasi karena vektor himpunan basis bersifat ortogonal. Dalam kasus umum, dimensi elipsoid yang dihasilkan cocok dengan dimensi ruang awal. Tapi asumsi bahwa data kita terletak di subruang dengan dimensi yang lebih kecil memungkinkan kita memotong ruang eksesif dengan proyeksi baru atau subspace. Dilakukan dengan cara greedy, secara berurutan memilih masing-masing sumbu elipsoid dengan mengidentifikasi di mana dispersi maksimal. Nah, gambar 6 ini merupakan prinsipal komponen analisis atau PCA. Dan matematika formulasi untuk prosesnya itu dapat dilihat seperti persamaan berikut. Matriks sebagai operator linier memiliki nilai eigen dan vektor eigen karena mereka convenient menggambarkan bagian dari ruang kita yang tidak berputar dan hanya merenggang ketika kita menerapkan operator linier padanya. Vektor eigen tetap dalam arah yang sama, tetapi direntangkan oleh nilai eigen yang sesuai. Secara formal, matriks M dengan vektor eigen WI dan nilai eigen lambda I memenuhi persamaan berikut. Kemudian yang ketiga adalah gather data, di mana pada gather data ini diperoleh Fishers Iris dataset, yaitu dengan mengunggah semua modul penting dan mencoba dengan contoh iris dari dokumentasi scikit-learning, sehingga hasil keluarannya adalah sebagai berikut. Nah, gambar 7 ini merupakan output dari Fishers Iris dataset. Nah, gambar 8 ini merupakan output dari PCA dengan mengurangi dimensinya menjadi 2 dimensi. Nah, bagaimana PCA akan meningkatkan hasil model yang sederhana yang tidak dapat menyesuaikan semua data training dengan benar dan mendapatkan hasil tingkat akurasi sebesar 0,88889. Kemudian berdasarkan gambar sebelumnya, gambar 8, dapat diketahui bahwa dengan mengurangi dimensinya menjadi 2 dimensi, keakuratannya itu nggak meningkat secara signifikan pada tingkat akurasinya yang menjadi sekarang itu menjadi 0,9111. Dalam kasus ini, serta persebaran ketiga titik yang disebutkan pada gambar sebelumnya, di mana titik biru adalah untuk Sentosa, titik hijau untuk Versicolor, dan titik merah untuk Virginica. Namun dengan kumpulan data lain dengan jumlah dimensi yang tinggi, PCA ini dapat secara drastis meningkat keakuratannya pohon keputusan dan metode ensemble lainnya. Nah, selanjutnya untuk melihat presentase varians yang dapat dijelaskan oleh masing-masing komponen yang dipilih, gambar 9 ini merupakan output dari presentase varians PCA. Nah, gambar 10 ini merupakan output dari visualisasi data, di mana dengan memvisualisasikan data dengan mengambil 10 angka pertama, angka-angka diwakili oleh matriks 8x8 dengan intensitas warna untuk setiap pikselnya. Gambar 11 ini merupakan output proyeksi 64 dimensi data ke 2 dimensi. Gambar ini merupakan pembuktian apakah data yang memiliki 64 dimensi ketika dikurangi yang hanya menjadi 2 dimensi dapat terlihat dengan jelas atau tidak. Nah, di sini tuh datanya dapat terlihat dengan jelas. Kemudian untuk gambar 12 output MNIST TSNI proyeksi itu adalah dalam praktiknya bahwa dengan memilih jumlah komponen utama dapat menjelaskan 90% dari dispersi data awal melalui explained
variance ratio. Hal tersebut berarti mempertahankan 21 komponen utama yang artinya adalah mengurangi dimensi dari 64 fitur menjadi 21. Selanjutnya adalah clustering. Nah, gambar 13 ini adalah merupakan contoh dari hasil clustering dari algoritma yang berbeda dari scikit-learning. Gambar 14 merupakan visualisasi dari algoritma K-means, dan gambar 15 merupakan output pengamatan dari perbaruan centroid, di mana berdasarkan gambar tersebut, dengan menggunakan jarak Euclidean, tetapi algoritma akan menyatu dengan metrik lainnya, seperti dilihat pada klaster 1, 2, dan 3. Dan yang kelima ada conclusion, di mana dapat disimpulkan jika dilihat bagaimana kinerja metrik ini dengan kumpulan data, angka handwritten MNIST adalah sebagai berikut. Gambar 16 merupakan result kumpulan number dataset dengan MNIST, di mana dengan algoritma K-means, IRI-nya itu atau Adjusted Rand Index itu mendapatkan sebesar 0,662295, dan yang tertingginya itu didapatkan oleh algoritma aglomeratif dengan sebesar 0,794003. Untuk Adjusted Mutual Information atau AMI, algoritma yang terbesar itu menghasilkan nilai atau output itu sebesar 0,866832. Nah, sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.